kami Palong Street. Kali ini kita berada di Desa Bojongjaya, Kecamatan Pusaka Jaya. Yang dimana pada malam hari ini kita akan mencari informasi tentang Kalimataram ya. Konon katanya di Kalimataram ini suka menampakkan perahu emas. Apakah betul di sini di Kalimataram ini suka menampakkan perahu emas? Nah, sebelum ke penguakan informasi, seperti biasa kita akan melakukan doa bersama. Mudah-mudahan kru dari Palong Street selamat sampai akhir. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Proses dari doa bersama sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan ke pencarian informasi di Kalimataram. Apakah betul di dalam Kalimataram tersebut sering menampakkan perahu emas? Nah, kali ini pada kesempatan hari ini kita menampilkan narasumber yang asli dari sini. Boleh dikenalkan, Kak? Siap. Namanya siapa? Nama Saiful. Asli orang sini, Kang ya? Iya. Bisa menceritakan tentang kabar yang menyebar di sini tentang perahu emas, apakah betul? Iya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Yang saya terima kabar dari masyarakat yang ada di sekitaran Bantar Kalimataram ini sejak dulu ya, sudah lama. Penampakan yang sering dilihat oleh masyarakat itu ya sekilas penampakan perahu emas ya, perahu kencana. Nah, untuk hal-hal yang lain memang ada ya sebagian penampakan, tapi yang lebih intinya informasi yang lebih ini mah perahu kencana itu, perahu emas. Nah, makanya masyarakat itu masih penasaran untuk hal itu, kejadian itu betul iya atau tidaknya gitu kan. Maka silakan untuk teman-teman selanjutnya bisa digali informasi. Mudah-mudahan ya, Kang. Oke, siap. Terima kasih informasinya, Kang. Oke, siap sama-sama. Nah, itu informasi dari narasumber kami. Maka kita langsung saja untuk menghemat waktu. Ya. Kita hadirkan Mbak Indra. Jadi siap, sudah. Dari tadi juga sih si perahu itu udah ada ya? Udah ada. Di sebelah sini juga. Jadi Kita tuh di sini udah di kalinya gitu. Oh, di kali. Ini kalinya. Berarti Si perahu besar ini ya kali. besar. Tingginya hampir 2-3 meteran lah jadi tinggi si perahu itu. Sedang berlabuh dia. Bentuknya kayak kalau di itu sih kayak One Piece ini. Oh, Perahunya. bajak laut gitu ya. Ya, bisa dimulai. Bisa. Jadi rencananya mau menggali yang mana dulu? Ya, paling ya yang bersangkut pautan dengan yang ini sih perahu emas gitu. Oh, gitu. Bisa dimulai, Kang? Bisa. Yuk. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan siapa? Saya Jayaparna. Jayaparna. Parna. Bisa ngobrol-ngobrol Bisa nggak? ngobrol nggak? Bincang-bincang Sambil duduk aja. sambil duduk santai ya. Bisa. Bisa ya. Mohon maaf mengganggu ya. Kami ke sini tujuannya untuk mencari informasi dari Kalimataram. Itu kan konon dari cerita warga di sini
itu suka menampakkan perahu kencana atau perahu emas. Apakah benar? Ya. Bisa menceritakan? Ya, itu emang benar adanya. Itu menampakkannya pada saat apa? Biasanya. Misalkan manusia bisa melihat perahu kencana, dia bisa melihat saya pertama. Ya. Yang kedua, Iya. berarti ada bentrokan energi. Oh begitu. Yang ketiga, kalau misalkan ada manusia yang bisa melihat itu perahu, Secara tiba-tiba. ya, itu termasuk orang yang bisa melihat itu, Termasuk. orang yang keberuntungannya besar. Oh begitu. Ya, karena tidak sembarang manusia bisa melihat itu perahu kencana. Sekarang pun perahu itu ada. Oh ada. Ada. Lagi berlabuh di sini. Iya, Itu di dalamnya banyak. banyak. Kalau Tapi bukan dari kerajaan dulu. Oh. Itu kebanyakan siluman-siluman sekarang. Oh, sekarang yang isinya siluman-siluman. Iya, Terus yang kerjaan-kerjaannya kemana? Pada kemana? ada sebagian sekarang dihuninya kebanyakan ke para bangsa siluman. Gitu. Itu dulunya perahu kencana itu dari kerajaan mana kalau boleh tahu? Itu dari kerajaan Mataram dengan kerajaan Kudus. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu awal dari Kali Mataram ini di mana sih? Awalnya gitu. Awalnya dari daerah sana kan, Dari sana iya, ujungnya. sampai ke sana Sampai ke laut. daerah laut. Oh dari laut. Itu dibikin Mm-mm. sebagai pembatas kerajaan Kulon dengan Wetan. Oh gitu. Itu yang membuatnya manusia. Jalur Tidak, Oh, bukan. bukan semuanya dari manusia yang bikin. Oh, berarti dari makhluk astral juga ada yang bantu ya. Karena tidak mungkin manusia bisa membuat itu kali besar. Iya. Oh berarti dulu ini kalinya besar. Oh, besar sekali. Ini posisi sekarang ini kita ada di pinggiran kali. Oh di Pas pinggir. banget di pinggiran. Ini sudah masuk kali. Oh iya. Itu kalau misalkan diukur lebih dari panjangnya awi, lebih dari 3. Oh lebih dari 3 awi. awi. Kalau perahunya besar sekali ya. Iya. Dulunya itu bukan emas, kayu jati. Oh kayu jati. Ketika sudah tidak ada, Iya. ibaratkan itu si perahu dihidupkan kembali oleh bangsa siluman. Iya. Tetapi sebagian ditempati oleh pasukan Mataram. Iya. Iya. Itu kok bentuk dari perahu kenapa bisa jadi emas? Karena dikuasai oleh bangsa siluman. Oh gitu. Ya, Nah kalau masalah soal kalau yang ngimpiin gitu, ngimpiin perahu emas itu, apakah ada pertanda? Maksudnya apa gitu? Ada pertanda apa? Gitu. dari bangsa kami ingin berinteraksi dengan bangsa manusia. Oh gitu. Dengan Dengan cara lewat mimpi. Gitu. Karena manusia tersebut tidak bisa untuk melihat kami, jadi kami biasanya Pilih-pilih nggak masuknya? ya Pilih-pilih. pilih-pilih Oh, pilih-pilih juga. Iya. Bisa masuk ke dari mimpi. bangsa kami. Tidak sembarang orang. Oh begitu. Ya, Terus juga kan konon katanya. tapi awas. Kenapa? Kalau misalkan dari salah satu penghuni perahu emas ngajak, Oh iya begitu. Mengajak Iya. masuk. itu jangan sampai kita untuk ikut, Oh gitu. Kenapa emang? dikarenakan nanti kita bisa masuk ke alam mereka. Oh Nggak bisa keluar lagi. Tidak akan bisa. Oh, tidak akan bisa. Makanya kalau misalkan dari kalian yang ada di sini melihat itu penampakan, Iya. baiknya kalian Langsung lari atau gimana? banyak-banyak nyebut asma Allah. Oh iya gitu. Kalau boleh tahu anda sendiri sebagai apa? Satu patih, Oh patih. ya pasukan yang ada di sini. Dikarenakan pasukan Mataram itu dibagi-bagi. Gitu. Dulunya Patih dari Mataram ya. Ya, Dari Mataram. Kalau boleh tahu Kali Mataram sama Kali Cipunagara itu duluan mana? kalau itu ya Cipunagara. Ya Cipunagara. Kalau kali Mataram kan Mataram Islam. Kalau Cipunagara itu dulunya kecil. Oh dulunya kecil. Yang gede itu Mataram.
Oh, gitu. Ya, Tapi sekarang kebalik ya. ya. Tetapi secara dari bangsa kami itu Kalimantan masih besar. Masih besar. Iya. Jadi ada lagi? Kang mau nanya? Silakan. Mau nanya? Sini ya, Kang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya ya? Boleh. Kalau saya bertanya untuk sekitar di area sini, Ya, karena menurut informasi yang ada di sini juga, bahwa di sini tuh ada penampakan yang lain. betul. Siapa penunggu yang sebenarnya yang ada di sini? Banyak. Kemudian yang kedua, ketika ada informasi bahwa perahu kencana sering berhenti di sini, apa tujuannya? Karena kan di sini banyak energi. Dari berapa penjuru yang Ada 4. termasuk di sini? Iya. Karena Positif. perahu bencana. Kalau misalkan ada energi yang seperti itu, dia bakal diam. Tapi gak bakal lama. Hanya sebatas untuk berkunjung. Memantau. Iya. Dan di sini juga energinya bermacam-macam. Ada yang negatif, ada yang positif. Iya. Makanya perahu bencana itu akan memilih, dikarenakan dari si perahu bencana itu membawa banyak siluman Iya. dan sebagian dari prajurit Mataram. Dari sebagian yang negatif itu yang dikunjungi oleh bangsa para siluman. Dan kalau misalkan yang energinya positif itu dia hanya berkunjung ataupun memberi efek kepada energi yang positif tersebut. Seperti itu. Dan kalau misalkan penunggu yang di sini yang paling energinya besar, Iya. itu dari pohon yang besar. Pohon Beringin. Ya, beringin. dia yang menguasai daerah sini. Siapa? Ada, pokoknya ada. Tidak bisa menyebutkan nama. Tidak, karena saya tidak berani. Tapi asli orang sini. Bukan. Sejak kapan keberadaan beliau ada di sini? Dia keberadaan, kalau tidak salah, itu si Maluk, salah satu pembuat Kalimantan. Iya, Tapi tidak bisa menyebutkan namanya. saya tidak berani. Itu selain itu ada apa saja yang ada di wilayah sini? Dia itu mempunyai pasukan monyet. Kalau wujudnya sendiri itu apa? Kalau yang menguasai Iya. daerah sini itu wujudnya tinggi, Iya. badannya merah, matanya juga merah, rambutnya pun panjang sampai ke sini. Kalau misalkan Iya. ada yang bisa ngalahin dia, dia bakal ngikut ke yang ngalahin dia. Dia itu mempunyai banyak pasukan, tapi pasukannya itu dari bangsa hewan. Kalau dari maksudnya yang ngalahinnya dari bangsa manusia, dia Iya. bakal ngikut juga. Iya, Itu maksudnya untuk mengikut bagaimana? dia akan mengabdi. Ibaratkannya itu timbal balik, seperti itu. Tapi kalau misalkan dari si bangsa manusia atau bangsa saya kalah dari dia, sebaliknya yang kalah dari dia akan menjadi bawahannya. Gitu. Makanya saya berpesan, jangan macam-macam. Iya. Dia termasuk raja Jin. Ya, Iya. dia tempatnya di sana. Iya. Dan dia pun memiliki benda-benda pusaka, dari yang terkecil sampai yang besar. Dia yang memegangnya. Gitu. Makanya banyak orang yang kesini Iya. untuk mencari itu benda-benda. Gitu. Tetapi sepengetahuan saya belum ada yang bisa, karena kan energi dia terlalu besar. Begitu.
Jadi gimana Kang? Silakan. Kemudian ada informasi lagi keberadaan sumur yang ada. Ya, Itu seperti apa sumur yang ada di Pondok? itu sumur Hmm. dulunya dibuat di tengah-tengah Kalimataram. Oh itu. Ya, dari zaman ke zaman Kalimataram semakin kecil, sumur masih ada, tetapi itu ditutup oleh bangsa jin. Oh begitu. Oleh bangsa jin. Hmm. Itu sumur tempat Tempat. benda-benda Oh benar-benar disimpannya di situ, di sini. termasuk senjata-senjata dari pasukan Mataram. Oh. Banyak di situ. Situ. Mahkota pun ada di situ. Hmm. Dan emas pun ada Oh. di situ. Emas gitu. Iya, emas dari sisa-sisa pasukan Mataram itu ada di situ. Iya, iya. Jadi Tapi gak bakal mungkin ada yang bisa, karena kan energinya pun cukup besar. besar. Ya. Pernah ada yang Dan dia pun mencoba? memantau kita di Oh, sini. lagi lihat. Ya, pasukannya pun Lagi ke di sini. sini. Makanya saya tidak berani menyebutkan dia. Iya. Terima, masih ada lagi? Masih ada. Terus karena kayak gini ya, informasi lagi ketika masyarakat yang ada berada di bantaran Sungai Mataram ini, kemudian apa ya, intinya menggeser tanah jadi kecil, apa dampak daripada orang tersebut? Dampaknya sih gak ada ya. Paling ada juga dampaknya kalau misalkan dari si penghuni daerah dari Mataram tersebut itu berdampaknya pada keluarganya. Apa biasa yang sering terjadi pada Biasanya hidupnya pun selalu gelap, susah? susah. Itu bisa jadi. Dan kalau misalkan ada pun yang terima ada bahwa Kalimataram ini ditutup, ada banyak yang ingin menutup ini Kalimataram dikarenakan ingin menghapus sejarah dari kerajaan Mataram. Gitu. Tetapi dari bangsa kami mempertahankan karena ini bentuk sejarah yang tersisa dari golongan kami dulu. Iya. Tapi Makanya saya pesan jangan sampai hilangkan ini kali. Iya. Apa pesan buat kami semua sebagai warga masyarakat Bojong Jaya atau Bojong Tengah yang memang dilalui bantaran Mataram yang harus kami lakukan demi melestarikan ini? Jaga, jangan sampai hilang. Jangan sampai Karena ini cenderamata dari bangsa kami dulu. Karena sekarang sudah langka Iya. yang namanya sejarah. Kebanyakan petilasan itu juga palsu. Oh gitu. Itu hanya dibuat-buat oleh orang-orang zaman dulu. Padahal petilasan itu semuanya bohong, tidak ada. Ada juga yang ada, kebanyakan itu semuanya bohong. Makanya ada untuk kalian yang ada di sini, Iya. jangan terlalu meyakinkan bahwa ada seseorang yang menyebutkan ini petilasan dari kerajaan ini. Iya. Jangan terlalu percaya sebelum dari kalian menyaksikan dan atau berinteraksi dengan penunggu yang ada di situ. Gitu. Terus saya bertanya lagi, katanya dari bantaran Sungai Mataram ini yang ada di sebelah timur sana, Ya, itu katanya ada berdiri kerajaan. Sebetulnya benar nggak itu? ya. Dan termasuk ini pun ini rajanya, Itu rajanya. kerajaannya pun Yang di sebelah timur sana. Itu luas wilayahnya. ya, Ya karena kan itu yang arah Cigugur itu. dia yang merajai daerah sini. Dia yang menguasainya. Dia pun sering ke sana. Iya. Tapi kebanyakan ke sini dikarenakan apa? Kalau zaman dulu ini disebutnya tempat pertapaannya. Gitu. Kalau misalkan dari bangsa manusia, Iya. kalau ini kan bangsa jin, jadi tempat untuk dia. Dan banyak di sana yang memberi pesugihan kepada dia. Gitu. Tidak satu dua orang, tapi banyak pesugihannya. Nah, ini
Iya. sebagainya. Banyak yang bersupian kalau sana. menggunakan ya. Iya, Hmm. sebenarnya dia pun tidak mau, tapi terlanjur banyak dia mengganggu pinya. Gitu. Sudah lagi Bang? Ya. Terus ada informasi bahwa di daerah sini di sekitar Bantaran ada juga timbunan harta karun. Ya, itu di sana ada. Tempatnya di sebelah mana? Di sumur itu teh. Yang di sumur yang Ya, tadi. pokoknya semua Di sini. banyak di situ. Ada Hmm. peti emas Hmm. dengan puing-puing koin-koin dulu. Oh iya. Hmm. Ada 2 tempat. Di sumur satu sama daerah sana ya. Ya, Mana Hmm. menunjukkan titik. ada kan Iya. pohon asam gede. Iya. Iya ada. Ya. Hmm. Pohon asam gede Hmm. Kalimantan. Iya. Di sini di sebelah sini. Kalau nggak salah di belakang orang pintar. Hmm. Di Itu bawah dulunya petilasan yang asli. gempang ini tepat. Oh. Pohon asam besar ya. Ya, di sekitaran situ ada petilasan. Hmm. Kalau nggak salah itu yang memberi nama ini. Ada jalan. Daerah. Ada jalan. Ini daerah sini. Iya. Kalau nggak salah namanya Kijaya. Oh Kijaya. Ya, Hmm. karena kan apa? Desa Bojong Jaya kan. Iya. Itu diambil dari Karuhun yang dulunya. Hmm. Namanya Kijaya. Ya, Kijaya. di sini tempat jaya. Makanya mudah-mudahan ini tempat bakal jaya. Amin. Dikarenakan tempat ini Bojong Jaya. Nah kalau masalah Kijaya sama nah Pisangkem apakah ada hubungan gitu? Saya tidak terlalu tahu. Hmm. Nah kalau boleh tahu maksudnya kenapa Anda mau mengasih informasi masalah Kalimat Mataram? Saya hanya ingin Hmm. sejarah itu dipunah. Iya. Walaupun saya tidak tahu habis ini Hmm. akan terjadi apa-apa. Iya. Buat Iya biasanya kan Biasa suka disembunyikan. disembunyikan katanya itu sebuah perjanjian. ingin Heeh. untuk anak-anak muda sekarang Iya. dan anak muda yang akan datang Hmm. untuk lebih menghargai sejarah dulu. Hmm. Karena kalian hidup karena sejarah, Iya. bukan hidup karena sendiri. Hmm. Kalau misalkan tidak ada sejarah, kalian tidak akan hidup. Hmm. Makanya harus mendalami sejarah. Iya. Ya itulah yang kami lakukan sekarang gitu. Pengen tahu. Tapi terkadang ya kayak gitu disembunyikan. Hmm. Ada lagi kan? Ada lagi kan? Udah cukup. Terima kasih Sih. ya Transformasinya informasinya. udah mau bincang-bincang dengan kami. Ada apa? Kenapa? Ada yang mau coba ini ya? Hmm. Ada yang coba masuk. Hmm. Kayaknya Hmm. ini yang sosok ada di jembatan. Ini jembatan. Ya udah nggak apa-apa Mas. Mau keluar. Hmm. Assalamualaikum. 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 Tuhan kalian kesini itu apa? Kami hanya ingin tahu informasi. Mencari sejarah Sejarah. tentang Kalimat Mataram. Hmm. Apa salah? Hah? Ini kenapa tiba-tiba masuk? Kalau saya tidak terima, Tidak terima gimana? Mas Jojo gimana? dia memberikan informasi seperti itu. Oh. Dia mewakili Iya. penguasa di sini. Oh. Karena kan dia telah mengungkit yang ada di sini. Iya. Emang kenapa gitu? Emang kenapa harus disembunyikan? Hmm. Takutnya dari bangsa kalian Iya. jadikan kesalahan
Kesalahan seperti apa? Karena mengada-ngada tentang sejarah Mau ada rasa. yang terjadi dulu Hmm. dan diceritakan dengan berbeda. Oh gitu. Ya Kak, ini kan hanya untuk gambaran kami aja yang di sini. Terus? Baiknya kalian cepat bubar Iya. Kenapa emang? sebelum penguasa di sini marah. Ya nanti kami bubar setelah memperoleh informasi yang Cukup. Kenapa? Apa? Ada yang mau main-main dengan saya. Nggak ada. Nggak ada. Kita santai aja di sini. Ngobrol Ngobrol aja. Ngobrol aja ya. Anda yang di mana? Saya yang di sana. Hah? Saya yang sering menampakkan di sana. Wujudnya apa kalau boleh tahu? Saya manusia harimau. Oh gitu. Kadang saya berbentuk kuntilanak atau pocong. Oh bisa berubah juga. Bisa berubah-ubah gitu ya? Iya. Kalau misalkan yang bisa melihat saya wujud aslinya itu seperti ini. Macan. Ya, Tapi pocong kata ini pocong berbadan gendut. bukan saya itu. Oh, ada lagi. Nggak ada ya. Nunggu di pohon. Oh itu berbeda gitu. Berbeda ya. Oh, gitu. Tapi ada. Ada semua makhluk di sini tempatnya. Oh gitu. Jadi lengkap di sini ya. Anda mencari apa? Anda mencari apa? Saya merasakan ada bentrokan energi dengan saya. Untuk energi. Bentrokan energi gimana maksudnya? Di mana? Kita santai aja. Santai. Santai. Jangan sembunyi kalau berani. Samperin aja. Kalau So, ada memang harus mau gimana? Saya mencoba nyoba siapa? Apa? dia telah Hah? menyentuh saya. Hmm. Pun juga harus menyentuh dia. Yaudah. Cari aja sok. Cari di mana sob? Cari. Saya gak mau nyari. Kenapa? Misalkan ada nyali pasti hadapan saya. Anda kan yang merasakannya. Kalau bisa merasakan berarti bisa mencari orangnya. Saya sudah tahu. Sok tunjuk siapa? Tapi saya mau menguji nyali dia. Sudah tahu saya. Kalau ada nyali silakan depan saya sekarang. Tidak usah sembunyi. Kalau misalkan tidak ada di depan saya, namanya pecundang. Ini bukan. Tuh, Oh, yang jaket hitam bukan? Sabril. Assalamualaikum. Berani langsung. Enggak, di sini cuma mau mencari informasi, bukan kita santai aja, jangan nggak ada yang mencoba-coba di sini. Mau tetap mau mencoba. Saya mau olahraga. Olahraga. Emang biasanya nggak pernah olahraga? Oh sering. Lari-lari gitu. Tidak keluarkan kemampuanmu. Nggak punya, saya nggak punya apa-apa. Jangan kau sembunyikan. Emang nyatanya saya nggak punya apa-apa. Ngobrol-ngobrol aja ya. Tidak. Kenapa? Sekali saya disentuh, saya harus menyentuh balik. Kan saya diam aja dari tadi. Kamu banyak bohong, kamu banyak omong. Jangan sampai saya yang nyerang duluan. Silakan. Kamu menantang tadi.
Pakai kekerasan ya. Cukup. Sudah, ya. Ngobrol aja ya, ngobrol ya. Ya. Ini yang baju hitam belum puas katanya. Udah ya. Sudah cukup. Cukup. Olahraganya cukup. Cukup. Terus gimana? Mau Enak keluar kan? atau gimana? Mau keluar. Nanti dulu Nanti bincang-bincang dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Jangan dulu. Tadi kan sudah dikeluarkan semua informasi yang ada di sini. Berarti itu semua informasi benar. Itu betul adanya. Benar ada salahnya. Makanya jangan terlalu percaya. Oh, gitu. Iya. Karena dari bangsa kami takut memberi informasi tidak sesuai dengan kejadian zaman dulu. Oh, begitu. Ya. Cukup. Cukup. Ya udah. Kang, cukup. Ya. Cukup kan? Ya udah silakan. Kalau mau keluar keluar aja. Ya. Assalamualaikum. Saya mohon jaga tempat. Mudah-mudahan. Insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin, itulah informasi yang telah kami dapatkan. Jadi gimana, Mas Saiful? Teman-teman ya, udah alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah membantu menguak atau menceritakan ya tadi tentang sejarah asal usul dari Kalimat Mataram, dan juga telah memberikan informasi tentang keberadaan perahu kencana atau perahu mas. Jadi sekali lagi kami juga atas nama pribadi dan juga sama masyarakat Pucung Jaya sangat berterima kasih pada teman-teman yang telah membantu untuk membuka ataupun menggali informasi tentang bantaran Mataram dan perahu kencana seperti itu. Tapi tetap ya Kang ya, kita jangan percaya 100% dengan yang diberikan dari makhluk astral. Nah, kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, itulah mungkin akhir dari penelusuran malam ini. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.